Tiba-tiba pengen gue potong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini di sini saya akan menjelaskan jawaban dari analisis komunikasi serat optik yang sudah diberikan soal oleh dosen Pak Ucuk. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Salamin. Nah, di sini berikut soal dari UASnya tersebut. Selanjutnya kita langsung ke jawaban yang pertama, yaitu desain rancangan alur analisis WDM atau Wavelength Division Multiplexing dengan 8 channel. Nah, di sini rangkaiannya ada di gambar NRZ dan RZ. Ada seperti ini. Selanjutnya dari cara kerja WDM 8 kanal ini sendiri, yaitu menggunakan warna cahaya atau panjang gelombang melalui serat transmisi yang sama, parameter optik yang disetel ke panjang gelombang tertentu, mengirim cahaya ke menggabung optik pasif yang disebut multiplexer. Semua panjang gelombang berjalan menurut serat umum dan dipisahkan menggunakan pembagian optik pasif yang disebut dengan demultiplexer. Sekarang, setiap penerima di ujung lainnya dari serat akan dapat menerima sinyal panjang gelombang diskrit sendiri. Selanjutnya, yang kedua, lakukanlah simulasi WDM transistor dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini yang A, yaitu signal to noise ratio, yaitu biasanya disingkat dengan SNR atau SN ratio adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan yang diambil dari latar belakang. Nah, rangkaiannya ada di seperti ini. Selanjutnya yang B, bit error rate atau biasa disingkat dengan BR, merupakan sejumlah bit digital bernilai tinggi pada jaringan transmisi yang ditafsirkan sebagai keadaan rendah atau sebaliknya. Kemudian dibagi dengan sejumlah bit yang diterima atau dikirim atau diproses selama beberapa periode yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada rangkaian dari bit error itu sendiri. Dan ini rangkaian dari C-nya. Rangkaian dari SNR dan WDM. Di sini berdasarkan SNR, pada WDM untuk setiap kanal itu memperoleh nilai rata-rata SNR adalah 43,04 desibel. Nilai minimal yang berada pada frekuensi 193,4 yaitu 42,19 desibel. Nilai maksimal yang berada pada frekuensi 193,8 yaitu 45,14 desibel. Selanjutnya, berdasarkan hasil BR memperoleh nilai max Q vector dengan rata-rata 2,525. Minimal BR terendah adalah 1 yang terletak pada BR ketiga karena mengalami loss pada frekuensi 193,3. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu lakukan simulasi WDM transistor dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal RZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini ada rangkaian dari SNR-nya itu sendiri. Selanjutnya ada yang kedua, ada rangkaian dari BR-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada rangkaian dari SNR. Dengan berdasarkan hasil SNR pada WDM untuk setiap kanal yaitu memperoleh nilai rata-rata SNR adalah 40,81 desibel. Nilai minimal yang didapatkan berada pada frekuensi 193,4 yaitu 40,01 desibel. Nilai maksimal berada pada frekuensi 193,8 yaitu 42 desibel. Selanjutnya, berdasarkan hasil BR memperoleh nilai max Q vector dengan rata-rata 1,91. Minimal BR terendah adalah 1 yang terletak pada BR ke -2 karena mengalami loss pada frekuensi 193,2. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu apakah perbedaan SNR dan BR yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ. Perbedaannya yaitu perbedaan SNR dalam rata-rata nilai pada generator NRZ adalah 40,81 desibel, sedangkan pada RZ adalah 43,04 desibel. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai NRZ lebih rendah daripada RZ. Selanjutnya yang kedua, perbedaan BR dalam rata-rata nilai max Q vector pada generator NRZ adalah 2,52, sedangkan pada RZ adalah 1,91 desibel. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pada RZ lebih rendah daripada nilai NRZ. Perbedaan BR dalam nilai minimal BR pada generator yaitu NRZ dan RZ adalah 1. Maka dapat disimpulkan bahwa minimal BR pada kedua generator adalah sama, tetapi berbeda pada letak BR yang mengalami loss.
NRZ mengalami loss pada bear ketiga, sedangkan RZ mengalami loss pada bear kedua. Selanjutnya dilanjut ke jawaban nomor 5, yaitu ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 6 km, dapatkan data sebagai berikut. Nah, ini ada rangkaian A, yaitu SNR-nya. Selanjutnya yang kedua ada rangkaian bear-nya. Dan yang terakhir rangkaian SRN. Berdasarkan hasil SNR pada WDM untuk sinyal kanal, yaitu memperoleh nilai rata-rata OSNR adalah 43,04 desibel. Nilai minimal yang berada pada frekuensi 193,4 yaitu 42,19 desibel. Dan nilai max yang berada pada frekuensi 193,8 yaitu 45,14 desibel. Selanjutnya, berdasarkan pada hasil BER memperoleh nilai max Q vector dengan rata-rata 0,785. Yang kedua, nilai minimal BER terendah adalah 1 yang terletak pada BER pertama karena mengalami loss sinyal, yaitu tidak sampai ke fotodetektor karena jarak yang terlalu jauh, yaitu 60 km. Selanjutnya, yang jawaban ke-6 adalah memberikan ETVA set pada output 20 desibel pada luran MUX sebelum sinyal diumpankan ke FO dan set jarak FO yang sama, yakni 60 km, dan data sebagai berikut. Ini ASNR rangkaiannya seperti berikut. Selanjutnya rangkaian BER seperti ini. Dan yang terakhir C-nya itu dari simulasi yang dilakukan, hasil yang didapat adalah A. Perbedaan SNR yang menggunakan ETVA 20 desibel adalah 45,705, sedangkan yang tidak menggunakan ETFH adalah 43,04 desibel. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ketika tidak menggunakan NFH lebih rendah kebanding yang menggunakan. Selanjutnya, perbedaan BER ini sendiri dalam rata-rata nilai max G factor yang menggunakan ETVA 20 desibel adalah 1,3725, sedangkan 0,785. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ketika tidak menggunakan ETVA lebih rendah kebandingkan dengan yang menggunakannya. Selanjutnya yang terakhir, nilai minimal BER yaitu menggunakan ETVA dan tidak menggunakan adalah 1, yang artinya nilai keduanya adalah sama dan juga letak yang sama juga, yaitu pada BER pertama. Hal ini disebabkan loss sinyal dan yang tidak sampai ke fotodetektor karena jarak yang terlalu panjang jauh sebagai 60 km. Berikut jawaban dari analisis komunikasi serat optik R05. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti itu cuma baca doang.